Selamat sore semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semua sehat ya? Karena berkat Tuhan kita diberi selalu sehat walaupun ada di rumah. Dan semua tahu kita semua disuruh di rumah karena ini ada COVID-19 atau corona, tidak boleh keluar. Oleh karena itu, walaupun di rumah kita semua tetap selalu ingat Tuhan dan selalu berdoa. Mari pada sore hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Saya cinta Yesus. Mari kita bersama-sama berdiri. Pakai gerakan ya. Dalam lagi saya cinta Yesus, dalam lagi cintaku dalam lagi cintaku dalam lagi. Ya, yang cintanya sama Tuhan Yesus sangat dalam. Ayo kita sekarang pakai bahasa Jawa ya. Kula tresno Yesus nggih. Kula tresno Yesus, jero banget. Kula tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Coba kita ulas sekali lagi dari bahasa Indonesia ya, bersama-sama. Saya cinta Yesus, dalam lagi. Saya cinta Yesus, dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Oh, semuanya udah pinter, sekarang pakai bahasa Jawa ya. Kula tresno Yesus, jero banget. Kula tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Pintar semuanya. Kita tadi sudah menyanyi bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Sekarang kita akan mengingat kita ini juga anak-anaknya Bapak Abraham. Selalu memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu kita bersama-sama masih berdiri. Kita gerakkan tangan kaki kita, yaitu kita akan menyanyi Bapak Abraham. Ya, kan semuanya sudah bisa ya. Bapak Abraham mempunyai
Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kaki kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kaki kiri Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Puji Tuhan, kita sudah berputar-putar. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita melanjutkan pujian, kita berdoa dulu. Ya, tadi kan sudah disuruh duduk, ya sekarang duduk, tangannya dilipat, matanya ditutup, jangan sampai noleh kanan, noleh kiri. Karena apa? Si iblis menggoda. Oleh karena itu kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, tangannya dilipat dan ditirukan. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Tuhan yang sangat setia, baik kepada kami, sehingga kami sampai sore ini senantiasa Tuhan berkati kesehatan, keselamatan, sukacita, karena kasih-Mu. Maka ya Tuhan, sore ini kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Maka ya Tuhan, berkati kami, pimpin kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti, bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami sebelumnya mohon ampun. Ampunilah Tuhan kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh ucapan syukur, doa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Menyanyi mana-mana Tuhan panggil, di sini senang, di sana senang. Nah, dalam Yesus kita bersaudara. Nah, yuk kita bersama-sama memujikan mana-mana Tuhan panggil. Ayo. Saya kerja
kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitab kita, buku tulis, ballpoint ya, untuk nanti biar lebih lebih jelas dan mengerti di dalam ayat-ayat Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita akan memuji nama Tuhan dulu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi hati pikiran kita tenangkan, datang kepada Tuhan. Bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada saat sore yang indah ini. Yang akan membawakan firman pada saat sore yang indah ini yaitu Ibu Indri Citra Ningtyas yang akan memberikan tema jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, diambil dari Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Puji Tuhan. Yuk kita bersama-sama siapkan hati, pikiran, buku, Alkitab, ballpoint kita di depan HP kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom adik-adik yang manis. Bagaimana kabarnya di rumah? Sudah mulai bosan? Jangan bosan ya. Kita mau mendengarkan cerita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur hari ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kegembiraan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami dan menolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang saat ini masih berada di rumah ya atau dimanapun. Nah, kita akan mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan dengan judul Jangan Mengikuti Hawa Nafsu. Dari kitab Kejadian 25 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-34. Nah, siapkan telinganya baik-baik, duduk yang manis, kita mau mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan cerita tentang anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Esau, dia adalah yang sulung atau kakak. Dia lahir dengan tubuh yang penuh dengan bulu dan warnanya merah badannya. Sedangkan Yakub, dia adalah adik, dia lahir tidak berbulu, tubuhnya mulus, klimis.
Nah, Esau dan Yakub, dia ini adalah anak kembar dari Ribka dan juga Ishak. Mereka bertumbuh besar. Si Yakub suka di rumah, dia suka membantu ibunya memasak. Dan si Esau yang sulung, dia suka berburu di padang. Nah, karena Ishak ini suka dengan daging buruan, dia lebih sayang kepada Esau. Karena Ribka ini suka kalau anaknya membantu dia di rumah, Ribka ibunya lebih sayang kepada si Yakub. Nah, suatu ketika Esau pulang dari berburu, tetapi dia lelah dan tidak mendapatkan hasil buruannya. Dia tidak dapat hewan buruannya, adik-adik. Nah, sampai di rumah dia melihat Yakub sedang memasak. Dia melihat Yakub sedang memasak dan dia mengatakan kepada Yakub, "Berilah kepadaku yang merah-merah itu yang sedang kamu masak, perutku lapar." Tetapi sahut Yakub kepada Esau kakaknya, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu itu," kata Yakub. Lalu Esau bilang, "Sebentar lagi aku mati. Buat apa gunanya hak sulung itu?" kata Esau. "Tapi kakak harus bersumpah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan menjual hak sulungnya demi semangkuk sup kacang merah ini. Ya, dan Esau memandang itu hanya sekedar lalu saja. Ketika Ishak sudah tua, dia sudah tidak bisa melihat lagi dengan jelas, dia memanggil Esau, anak yang dikasihinya. Kata Ishak kepada Esau, "Esau, anakku yang kukasihi." "Iya Bapa," kata Esau kepada Ishak ayahnya. "Pergilah berburu ke padang supaya nanti kamu pulang dan masakan makanan kesukaanku. Bawalah kemari dan kamu akan kuberkati." Perkataan itu didengar oleh Ribka, ibunya Esau dan Yakub. Nah, kemudian Ribka memanggil Yakub, anak kesayangannya. Dia berkata kepada Yakub, "Yakub, tadi aku ibu dengar ayahmu Ishak berkata kepada kakakmu Esau supaya memasak daging buruan dan nanti akan diberkati dengan berkat sulung, berkat untuk anak sulung, berkat yang 2 kali lipat banyaknya. Nah, kamu pergilah ambil domba ternak kita dimasak supaya nanti kamu serahkan kepada ayahmu Ishak dan kamu diberkati mendapat berkat sulung," kata Yakub kepada ibunya. Ribka namanya ibunya ya. Katanya kepada ibunya, "Ibu, bagaimana aku bisa mendapatkan hak sulung itu sementara kakakku Esau kan berbulu, aku kan enggak, aku kan licin tubuhku. Bagaimana? Itu mustahil." "Tenang saja anakku, itu serahkan semua kepada ibu, nanti ibu yang mengaturnya." "Tapi itu kan tidak baik, Bu." "Tenang, biarlah kutuk itu diterima oleh ibu dan berkat itu diterima oleh engkau anakku," kata Ribka kepada Yakub. Nah, ketika Ishak yang terbaring dengan mata yang sudah tidak bisa melihat lagi, adik-adik karena sudah tua, jadi Bapak Ishak ini tidak bisa melihat dengan jelas. Datanglah si Yakub membawa sup masakan daging buruan yang disukai oleh ayahnya. "Ayah, ini daging buruan yang sudah ku masak untuk ayah," kata Yakub
kepada Ishak. Terus Ishak bilang, kok kamu cepat sekali ya sampainya? Iya, coba datang ke sini, suaramu kok seperti Yakub ya. Coba biar aku raba dulu. Nah, mendekatlah Yakub kepada ayahnya Ishak. Ini tubuhmu, tubuhnya Esau. Tapi suaramu, suaranya Yakub. Dan terimalah berkat kesulungan, hak sulung yang dari Tuhan untuk kamu semua, anakku Yakub. Diberkatilah engkau, kata Pak Ishak kepada Yakub yang dianggap adalah Esau. Ketika Esau mendengar bahwa berkatnya telah dicuri oleh Yakub, Ishak menjadi marah. Dia membenci Yakub. Dan Yakub diminta oleh ibunya untuk pergi bersembunyi di rumah pamannya. Yakub pergi dan Esau mengejar Yakub dengan rasa benci. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita. Kita sudah melihat bagaimana tentang Esau dan Yakub. Si Esau dengan hawa nafsu atau keinginannya, dia menjual hak sulungnya. Padahal hak sulung itu sama dengan kita mendapatkan berkat itu 2 kali lipat. Tapi karena Esau lapar, dia menukar hak sulungnya dengan semangkok sup kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Nah, adik-adik, meskipun kita ini menginginkan sesuatu, tapi kita tidak boleh kemudian mengorbankan berkatnya Tuhan. Harus bisa mengendalikan diri, meminta supaya Tuhan menuntun kita mengendalikan diri, supaya berkat-berkat Tuhan yang disediakan untuk kita tetap kita peroleh. Begitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa menutup untuk cerita pada saat ini ya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena Engkau sudah menolong kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami ditolong supaya kami terus melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami meskipun masih kecil, tetapi kami mau bertumbuh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami yang mau mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah tahu apa yang diberikan cerita oleh Ibu Indri Citraning Tias tadi yang berjudulkan tentang hawa nafsu. Coba saya tanya, apa saja itu? Kalau ke anak-anak juga tahu itu harusnya. Contohnya apa? Tentang hawa nafsu anak-anak, yaitu tentang nakal, tidak menurut sama orang tua, tidak mau belajar. Nah itu menurut hawa nafsu sendiri. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, diberkati Tuhan, harus menghilangkan semuanya ini. Oleh karena itu, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jangan sampai berpikiran, wah aku kulitku kuning, enggak disayang, enggak dicinta, kulitku hitam, kulitku putih, beda-beda. Tidak. Tuhan tidak membedakan. Tuhan sangat sayang. Tuhan mengasihi kita semua, walaupun kita kulitnya kuning, putih maupun hitam. Mari kita bersama-sama pujikan Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia
semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, sama dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Puji Tuhan, pintar semuanya. Nah, sekarang kita bersama-sama akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah bisa dimasukkan dalam amplop untuk bisa dititipkan pada orang tua atau majelis atau dimasukkan di gereja. Puji Tuhan, inilah berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita dengan memuji Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Tiap bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa ya, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, ayo matanya ditutup. Ayo kita berdoa. Tuhanku Yesus, kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, kami bersama guru-guru sekolah minggu dan anak-anakku sekolah minggu, meskipun dia anakku mengikuti di rumah, mohon Tuhan saya tahu Tuhan sudah memberkati. Tuhan selalu menggandeng, merangkul anak-anak kami yang ada di rumah dan mendengarkan firman dan pujian yang dari sini tadi. Tuhan berkati semua Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, masih ada dengan COVID-19 ini, mohon Tuhan luputkan anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini Tuhan di rumah, mohon berkati. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu ini. Itu juga Tuhan para orang tuanya, keluarganya, baik yang dekat atau yang jauh, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, semua ini kami pinta dan kami pohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami berdoa untuk persembahan dan sudah dipersembahkan pada anak-anak-Mu. Di sore hari ini saya mohon Tuhan berkati ya Tuhan persembahan ini. Biarlah Tuhan persembahan ini yang sudah Kau berkati, Kau sucikan semuanya itu bisa dipergunakan untuk kemuliaan lebaran nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, beri sehat Tuhan dan beri selamat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo anak-anak, sikapnya masih bagus ya dalam doa, karena dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menutup Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa yang dalam surga, ku berterima kasih.